Hai, kembali lagi bersama saya Susan di kampung. Sekarang saya ada di rumah bukit. Oke, tadi saya tergesa-gesa datang sebab mau hantar ini. Ini harta karun, ya, yaitu durian, tempoyak durian dan manisan durian. Tada! Jadi ini yang sudah saya hantar minggu lepas. Ini yang kalau dia dibuka itu kan benar-benar kering kan, belum ada basah-basahnya. Itu dibuat begini, di frozen kan begini saja dalam vacuum bag dan di frozen kan. Jadi akan tahan sampai bertahun-tahun, sampai bila-bila akan tahan. Ini ada coklat. Ini manisan durian. Ini saya buat masa ada anti-anti di kampung. Dan yang ini pula, sudah berapa minggu? 2 minggu yang lepas ini pun durian juga, tapi di dalam kontainer. Ini ais batu. Ini ayam. Apa lagi? Jadi saya mau masukkan ini ke dalam. Banyak kan? Tapi ini plastik saya mau buka. Sebab saya mau ambil plastik ya. Sekarang tadi itu dalam perjalanan agak sedikit hujan, sudah sedikit rintik-rintik. Jadi saya memang pecut, pakai motor tuh memang betul-betul pecut. Nah, ini 3 manisan durian. Simpan sana dulu. Dan ini harta karun. Ini mau berapa tahun mau makan ini. Makan tempoyak durian saja. Ini saya letak macam ini. Jatuh pula dia. Tak apalah, simpan bawah sana. Nah, inilah harta karun saya. Sudah selesai urusan saya di rumah bukit sini. Saya mau turun, mau meneruskan kerja saya lagi, yaitu durian. Tidak ada kerja lain selain durian. Ini sudah hampir sebulan rasanya. Kerjanya kerja durian. Pergi kutip durian, angkut durian, kupas durian, kupas lagi isi durian, dijadikan tempoyak, dijadikan manisan durian, dan segala macam. Jadi sekarang saya mau turun. Pagi tadi Inai ada pergi ambil durian dengan sepupu saya. Mereka kedua pergi ambil di tempat biasa kita pergi ambil durian. Cuma mereka ambil durian pagi tadi itu yang di simpang. Jadi mereka tidak pergi ke dalam. Sebab di dalam itu kan jauh, perjalanan mau pergi ambil durian itu jauh. Jadi sepupu saya pun menyerah kalah. Tidak sanggup kan. Kalau saya pun saya tidak sanggup. Saya mau turun, mau kupas durian itu. Kalau ada yang bagus saya akan frozenkan secara itunya, bijinya itu. Kalau agak sedikit basah saya akan jadikan dia tempoyak. Sebab stok untuk saya mau buat manisan durian itu ada 2 kontainer di dalam peti sejuk di atas tuh. Saya belum buat. Semalam saya kopek semua dia. Saya simpan begitu saja. Saya simpan dalam freezer yang di tingkat atas itu, rumah bawah sana. Jadi saya belum ada masa mau buat dia. Yang penting dia sudah selamat dalam peti sejuk. Bila-bila saya boleh masak dia. Ya kan? Yang penting selamat dulu masuk dalam peti sejuk. Daripada dia terbiar saja di luar. Di luar itu kan dia akan membusuk. Jadi sebelum dia membusuk, kita olah begitu dulu, buang biji dia, ambil isi dia, dan disimpan dalam freezer dulu. Nanti rencananya saya mau buat manisan durian. Tapi kemungkinan besar itu saya akan buat esok hari. Hari ini saya tidak dapat buat sebab ada yang durian yang baru kan, saya mau buat juga. Dan ada tempoyak durian yang saya buat semalam, itu sudah masanya untuk di packing. Jadi sebelum rosak,
saya packing, frozen kan, sebab itulah saya hantar ini tadi. Sebab freezer sudah penuh. Jadi yang ini saya hantar dulu dan nanti isi balik dengan penuhkan freezer balik dengan yang baru. Ikuti vlog saya hari ini dari awal sampai selesai. Stay tuned. Telur. Sedap itu. Itu yang saya tunggu. Sebelum saya meneruskan kerja di belakang buka-buka durian, ini saya mau packing tempoyak. Nah, ini sudah saya rasa sudah masam ya. Sudah betul-betul perfect. Ini saya mau packing. Nah, air dia pun sudah habis ditiriskan. Jadi ini perlu di packing dulu sebab nanti ada yang baru lagi mau dibuat. Harus ambil giliran. Vacuum bag. Sediakan dia punya timbang dan jangan lupa ini dia. Pastikan dia kering ya. Sudah benar-benar kering. Vacuum bag ini saya mau sebelum itu. Vacuum bag ini saya mau buka begini dulu supaya nanti tepi yang di atas dia ini tidak kena ini durian. Harus di begini dia. Kalau tidak dibuat begini kan nanti messy di sini, dia tuh mau seal dia nanti itu yang kotor lah gitu. Begini. Lepas itu on kan, ambil satu plastik. Tangan saya sudah saya cuci ya. Oke. Dan ditimbang. Ini saya timbang per 500 gram. Ambil plastik bag ini, masukkan ke dalam. Nah, begini. Nanti ditekan supaya dia terisi yang di bawah di sini. Dan begini. Dimampatkan. Ini dia dimasukkan begini. Nah, jadi di atas dia ini kan tidak kena durian kan, dan ditekan-tekan begini agak-agak. Saya selalunya buat dia panjang begini, panjang ini begini, ditekan supaya dia terisi semua ruang dia. Nah, pas ditekan begini diatur. Nah, nanti begini dimasukkan ke dalam freezer. Lepas dia agak keras, itu dikeluarkan sekejap dan di vacuum. Mengapa saya tidak vacuum seal dia sekarang itu? Sebab dia kan masih lembut kan. Jadi nanti akan penampakannya kurang bagus lah gitu. Jadi kebiasaan saya buat begini, saya frozen kan. Bila dia sudah agak keras, baru saya seal. Hasil vacuum dia itu lebih bagus berbanding terus vacuum dia ketika dia masih basah begini. Oke, saya lanjut dulu, selesaikan ini, nanti saya bawa keluarga online buka-buka durian di belakang. Oke, stay tune. Sebelum lanjut kerja, ini durian favorite. Durian beras pulut. Kalau direct translation dia, durian beras pulut. Selalunya durian ini susah mau dibuka nih. Nah, saya akan coba. Senang pula.
Cuba dibuka. Wow. Tengoklah. Yang saya suka tu bau dia. Wow. Ini, lepas tu kita ambil dan dimakan. Tapi hati-hati. Takut, ini kan durian dia tuh. Isi dia tuh suka melekat dekat gigi. Kalau makan, lepas makan tuh jangan senyum dulu. Betul-betul sedap. Selalunya kan ada di ujung dia tuh ada rasa sedikit pahit kan. Tapi yang ini betul-betul manis. Sebelum kerja buka-buka durian, makan durian dulu. Tidak ada hari tanpa durian, hari-hari. Hidup durian, makan durian. Masih banyak lagi. Tadi ada orang datang makan juga di rumah sini. Tapi saya tidak ambil video. Takut mereka tidak selesa kan mau makan. Biar saya seorang saja yang ambil video. Memang betul-betul favorite. Kalau durian yang lain-lain itu kan makan satu biji dia ini saja sudah. Kalau yang ini satu biji besar dia ini. Pun rasanya tidak cukup bagi saya. Ini bukan kuning, ini yang oranye. Dia ada 3 warna jenis duriannya. Ada yang merah, yang oranye dengan yang kuning. Saya sudah pernah makan yang merah, tapi jarang-jarang ada yang merah. Ya, jarang-jarang ada. Beberapa hari ini kan memang ada orang jual. Tapi saya tahan-tahan hati kan. Sebab tahu ini ada. Rasa dia tuh creamy. Gimana lagi mau jelaskan ini? Rasa dia ini. Creamy dan manis. Lembut juga. Ini saya simpan nanti. Ini 1 biji saja nih. Nah, sebesar ini. Tengok. Besar dia dengan tangan saya. Dari mana mau makan? Dari mantap. Makan 1 biji saja sudah cukup. Makan buah avung lagi. Kami Kayan panggil ini buah avung. Buah avung. Saya tak tahu nama dia dalam bahasa Melayu. Ini pun manis. Tak ada yang masam. Oke, habis. Mulakan kerja. Lihatlah saya mau buka durian nipis kulit ini nah. Tengoklah. Betapa cantiknya dan tengoklah ketebalan kulit dia. Sebab itulah saya selalu sebut ini adalah durian nipis kulit. Yang cantik-cantik begini akan saya simpan asing, dan yang sudah agak melecet sedikit saya akan jadikan tempoyak. Ini lagi buka-buka. Nah, betapa cantiknya. Kalau ini manusia, sudah fall in love saya dengan durian ini. Satu-satunya durian yang begini yang saya suka makan. Yang lain-lain tu saya tak berapa minat mau makan. Kalau yang ini saya boleh makan seulas dia tu, saya boleh makan. Sebab memang sedap juga. Dan isinya juga sangat memuaskan. Kalau beli durian ini di pasar, itu memang puas hati. Sebab isi dia banyak. Dalam satu durian ini, isi dia tu boleh tahan banyak. Nah, ini. Seronok saya buka durian ini. Satu-satunya durian ini yang ada di kebun durian Inai. Satu je pokok dia. Mungkin pokok dia sudah lebih dari 20 tahun
ada 20 ke 30 tahun macam itu. Inilah hasil dari satu jenis durian, yaitu durian yang nipis kulit dia. Ini nanti saya mau frozenkan, ini plastik vacuum, masukkan ke dalam peti sejuk. Dan ini pula akan dijadikan tempoyak. Ini yang lain itu saya akan teruskan esok. Ini vacuum ini buat tempoyak. Jadi ini sekejap lagi saya buat ini dulu. Bagaimana caranya? Begini. Ambil, hati-hati supaya kulit dia tidak kena dengan ini plastik. Dimasukkan. Nah, ini saya susun rasanya cukup sudah yang ini. Terlalu banyak dalam dia pun tidak bagus juga. Nanti dia susah mau vacuum. Jadi mengapa saya cakap yang bagus-bagus saja di frozenkan secara begini, perulas begini. Ini kan dia betul-betul kering kan. Nah, tekstur dia betul-betul kering. Jadi yang saya buat tempoyak ini masih bagus juga. Masih bagus. Kualiti dia sama saja macam yang ini, cuma dia sudah agak ini. Kulit dia tuh sudah agak begini. Bila buka kan dia terkopek kan, ikut. Jadi nanti bila masuk di dalam freezer itu kan rupa dia tuh kurang menarik lah maksudnya. Tapi masih bagus. Berkat yang melimpah harus kita olah dengan sebaiknya. Dan siap. Akhirnya siap. Nah, pisahkan isi dari biji dia. Ini mau buat tempoyak. Ini garam. Penuh. Ini 1, 2. 2 saja. Jangan banyak-banyak. Kalau tempoyak durian jangan letak banyak dia punya itu. Garam. Dan diaduk-aduk. Sampai dia sebati. Siapa suka makan tempoyak durian? Ada yang suka kah? Paling senang buat nih inilah tempoyak durian. Berbanding diking dian itu. Kalau diking dian tuh letih mau aduk dia dalam kuali mau dimasak kan. Kalau yang ini senang. Campur saja dia punya garam ini. Nanti tiriskan dalam bakul yang berlubang itu supaya air dia itu kan. Dah siap. Saya cek rasa dia dulu. Oke, sudah siap. Oke lah, sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Thank you for watching. Bye.